Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Pause sebentar videonya. Berdoa, mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Lila akan sedikit menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yuk kita intip slide pertama. Nah, kita akan membahas gerak pada hewan dulu. Hewan yang kita ketahui ada hewan yang bergerak di air, di udara, dan juga di darat. Kita ke hewan yang ada di air dulu. Nah, kita baca di poin pertama ini. Air memiliki kerapatan lebih besar dibandingkan udara. Air memiliki gaya angkat lebih besar dibandingkan di udara. Namun, hewan yang hidup di air seperti ikan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Nah, di sini ada ciri-ciri ikan yang membantunya untuk bergerak di dalam air. Yang pertama, ikan memiliki bentuk tubuh streamline. Dia seperti pipih tipis. Nah, gunanya apa? Untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Kemudian, ikan memiliki ekor dan sirip yang lebar untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Memiliki sirip tambahan juga untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Dan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal atau gerakan ke atas. Selanjutnya, gerak hewan di udara. Yang bisa bergerak di udara ya burung ya. Burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada yang kuat, dan otot yang kuat. Dan ketika sayap dikepakkan akan menghasilkan gaya yang berlawan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Kemudian gerak hewan yang ada di darat. Hewan darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Dari kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki oleh hewan. Coba kalian bayangkan, apakah larinya seekor gajah dengan seekor cheetah sama? Jelas berbeda, karena struktur tulang dan otot mereka berbeda. Gajah memiliki berat tubuh lebih besar daripada cheetah, dan tulang-tulangnya pun berbeda. Tulangnya cheetah lebih ramping daripada gajah, sehingga cheetah mampu bergerak lebih lincah daripada gajah. Itu tadi hewan, sekarang kita langsung ke gerak pada tumbuhan. Apakah tumbuhan bisa bergerak? Iya, secara tidak langsung tumbuhan juga bergerak. Nah, berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 3. Ada gerak autonom atau gerak endonom yang asalnya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada gerak higroskopis, ini dipengaruhi oleh kadar air. Dan juga ada gerak esionom. Gerak esionom ini gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Lanjut, kita ke gerak autonom dulu. Gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Jadi asalnya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak kloroplas memutar mengelilingi isi sel daun hidrilla. Jadi ini kloroplas. Dia itu bergerak sirkulasi atau melingkar. Nah, gerakan ini dinamakan gerak autonom. Lanjut ke gerak higroskopis. Gerak yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya pecahnya buah polong yang sudah kering pada tanaman lantoro, jarak, dan kembang merak. Nah, ini ada contohnya. Polong-polongan dia sudah mengering, akhirnya dia pecah, kemudian terbuka. Nah, selanjutnya ada gerak esionom. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan arah rangsangannya nih, ada gerak nasti yang nanti geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangnya. Kemudian ada gerak tropisme di mana arah gerak tumbuhan ini dipengaruhi oleh datangnya arah rangsang.
dan gerak taksis atau gerak seluruh bagian tubuh tumbuhannya. Bergerak semua menuju ke arah rangsang. Oke, kita ke nasti dulu. Gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan, tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Macam gerak nasti ini ada 5, seismonasti, niptinasti, fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Kita ke seismonasti dulu. Biasanya ini ada pada tanaman putri malu. Kalian kalau menyentuh putri malu, dia tiba-tiba akan muncul. Kenapa? Gerakan ini dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan, makanya dinamakan seismonasti. Selanjutnya ada gerak niktinasti. Gerak ini contohnya pada tanaman lamtoro yang kalau mau malam hari itu dia akan menguncup. Nah, geraknya ini disebabkan rangsangan berupa kondisi gelap. Jadi dia bergerak menutupnya daun majemuk. Dia akan menutup mingkup. Kalau tadi bunga putri malu dia nguncup atau mingkup kalau disentuh, tapi kalau lamtoro kalau sudah gelap dia akan menguncup sendiri, menutup sendiri. Selanjutnya ada fotonasti. Biasanya contohnya pada tanaman bunga pukul 4 yang nantinya mekar pada sore hari. Ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Apakah harus tepat pukul 4? Rata-rata jam segitu, tapi biasanya juga ada jam 3 sudah mulai mekar, tergantung cahaya mataharinya. Sekarang termonasti, biasanya dicontohkan pada tanaman bunga tulip. Nah, memang bunga tulip ini tidak ada di Indonesia ya. Dia kebanyakan tumbuhnya di Eropa, Belanda. Kita banyak bunga tulip di Belanda. Ini gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Kemudian ada nasti kompleks. Kenapa dinamakan nasti kompleks? Karena geraknya dipengaruhi oleh lebih dari satu macam rangsang. Karena suhu, karena cahaya, karena CO2 atau zat kimia, banyak hal yang mempengaruhi. Nah, contohnya adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata. Nah, ini gambar stomata ya. Ini bisa dilihat melalui mikroskop, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Selanjutnya adalah gerak tropisme, gerak menanggapi rangsang dari berbagai organ tumbuhan yang arah geraknya dapat menuju atau menjauhi sumber rangsang. Kalau menuju rangsang berarti positif, kalau menjauhi berarti negatif. Ada gerak apa saja? Ada fototropisme, tigmotropisme, geotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Kita ke sini dulu. Di sini Bu Lila punya gambar tanaman anggrek, di mana tanamannya ini mengarah ke jendela. Mengarah ke jendela karena dia mengarah ke cahaya. Berarti ini geraknya namanya fototropisme. Jadi untuk rangsangan cahaya itu foto ditambahi nama geraknya tropisme. Jadi dijadikan satu, fototropisme. Jadi dia menuju ke arah rangsangannya. Kemudian ini membelitnya sulur suatu tanaman. Biasanya ada sulurnya apa? Kacang panjang, melon, dia bersulur. Nah, membelitnya tanaman ini karena ada sentuhan, bukan sentuhan ya, bisa ya sentuhan benda yang ada di sekitarnya sehingga dia membelit. Ini namanya tigmotropisme. Sudah, kita bergeser ke sini. Nah, ini ada tanaman yang ada di pot. Ini hanya visualisasinya saja ya, hanya gambarannya aja. Kalau batang akan tumbuh ke atas menjauhi tanah. Sedangkan akar akan tumbuh ke bawah mendekati tanah, menuju pusat bumi. Karena dia menuju pusat bumi, maka nama geraknya geotropisme positif, karena menuju. Sedangkan kalau meninggalkan atau menjauhi pusat bumi, berarti namanya geotropisme negatif. Nah, sekarang yang ini nih,
ada gambar tanaman. Yang satunya dikasih air, yang satunya dikasih pupuk. Awalnya dikasih air aja nih, akarnya menuju ke yang ke air. Kemudian ketika dikasih pupuk, akarnya ke arah yang ada pupuknya. Nah, gerakan akar menuju ke pupuk ini namanya gerak kemotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kimia. Pupuk ini kan zat kimia, jadi dia menuju ke arah pupuk sehingga dinamakan kemotropisme. Selanjutnya, ini ada akar yang menuju air, tanah yang dikasih air. Nah, karena rangsangannya berupa air, maka namanya hidrotropisme. Lanjut ada gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Ada fototaksis dan kemotaksis. Ingat, foto berarti dipengaruhi cahaya, kalau kemo berarti dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, bagaimana dengan fototaksis? Gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya gerakan klorofil menuju permukaan yang mendapat cahaya dan gerak spora yang memiliki flagel menuju tempat yang terang. Untuk kemotaksis, ada gerak yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Contohnya gerak spermatozoid tanaman lumut dan tanaman paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam archegonium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Oke, demikian penjelasan singkat Bu Lila tentang gerak hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.